Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 6 Juni. Nilai tukar dolar Taiwan menguat 2 hari berturut-turut memicu fluktuasi tajam di bursa valuta asing. Hari ini, dolar Taiwan dibuka pada harga 30,125 banding dolar Amerika dan terus meningkat hingga sempat menembus 30 mencapai 29,988 pada sesi pagi dan kemudian berfluktuasi di kisaran 30. Gubernur Bank Sentral Taiwan Yang Qinglong mengakui adanya fenomena burung nasal dengan jumlah yang cukup besar dalam gelombang apresiasi dolar Taiwan kali ini dan telah mengeluarkan peringatan. Saat dibuka tanggal 6 pagi, semua staf pialang pada bursa valuta asing di Taipei kelabakan karena dolar Taiwan terus meningkat tajam. 6号台币一开盘一样是强势升值走势，开盘价是30.125元，早盘更一度升破30元，来到只有29.988元。Setelah dolar Taiwan menembus angka 30, tingkat apresiasi melambat dan berfluktuasi di kisaran 30,015 dolar. Gubernur Bank Sentral menekankan, fluktuasi kali ini merupakan dampak psikologis yang diprediksi dan bukan kenaikan atas permintaan pemerintah Amerika. Namun ia juga mengakui memang ada unsur kesengajaan dalam upaya mendongkrak nilai tukar pada gelombang apresiasi ini. 外围市场是供需来决定，这2天它真的是确实是波动过度了。我们也有尽我们这个职责进场去调节。30元是一个很重要的防守关卡，倘若30元能够防守住的话，我们认为呢市场的恐慌性降低呢，大家就会等待呢这个台币的一个贬值的一个反弹，然后再来进行下一波的调节。 Tanggal 6 pagi masih ada segelintir warga yang menuju loket Bank Taiwan untuk menukar mata uang. Sistem penukaran falas lewat aplikasi ponsel dihentikan sementara seperti kemarin sebelum akhirnya normal. Dolar Taiwan telah mengapresiasi 1,872 dolar dalam 2 hari transaksi sejak Jumat lalu atau naik 6,2%. Menurut statistik, dolar Taiwan telah mengalami lonjakan 8,74% tahun ini, menjadikannya mata uang terkuat di Asia, mengungguli yen Jepang dan won Korea Selatan. Kemarin sekitar pukul 6 sore, gempa bumi berskala 5,5 SR terjadi di Hualien. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelahnya, terjadi 8 kali gempa susulan dengan gempa terbesar mencapai 5,9 SR. Badan Cuaca Pusat mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dalam 3 hari ke depan. Kamera pemantau di area wisata populer di Hualien Danau Liyu sempat merekam momen saat gempa 5,5 SR mengguncang perairan timur tanggal 5 pukul 6:09 sore. Setelah itu sejumlah gempa terjadi secara beruntun. Gempa 5,9 SR kembali terjadi pukul 6:53 malam. Intensitas maksimal mencapai level 4, guncangan dirasakan di seluruh Taiwan. 4级而已，很小。很小哦。对我们花莲人而言算很小。哦，所以会害怕吗？突然这样子2震2下。不会啊，习惯了啊。 Kemudian pada pukul 7:15 gempa 4,3 SR kembali terjadi. Kali ini episentrumnya berada di desa Xiulin, Kabupaten Hualien. 8 gempa terjadi secara beruntun dalam waktu 8 jam. Pihak damkar setempat juga menerima laporan terkait warga yang terjebak di dalam lift akibat guncangan berkelanjutan. Gempa 5,9 SR ini ditetapkan sebagai gempa utama dan dalam waktu 3 hari tidak menutup kemungkinan gempa susulan bermagnitudo 5 hingga 5,5 SR. 针对这2起地震发生的主要原因。 应该就是菲律宾海板块跟欧亚板块相互间的碰撞所引起的。我们目前暂时将5.9这个地震列为是主震，然后前面的地震，然后当作是前震这样子。那未来的话，我们不排除还有5到5.5之间的地震会在未来的3天之内发生。 Saat gempa terjadi, kereta jalur Chongde dan Fenglin mengurangi laju sesuai standar, sementara MRT Taipei dan MRT Bandara Taoyuan beroperasi normal. Warga diingatkan untuk selalu waspada terhadap bahaya dan bersiaga menghadapi gempa yang muncul secara tiba-tiba. Belakangan ini terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap anak di Taiwan yang semuanya terkait dengan narkoba. Di Hsinchu, seorang ibu mengisap narkoba sambil menyusui yang menyebabkan bayinya meninggal karena keracunan. Sementara di Taoyuan, seorang wanita yang bertengkar dengan pacarnya justru memaksa bayi perempuan berusia 6 bulan mengonsumsi sabu-sabu hingga mengalami kerusakan otak. Seorang bayi perempuan yang belum genap berusia 6 bulan diketahui positif amfetamin atau sabu pada Desember tahun lalu. Hasil penyelidikan kejaksaan mengungkapkan bahwa ibu yang bertengkar dengan pacarnya secara paksa memberikan bayinya narkoba dengan niat mengakhiri hidup bersamanya. Alhasil, hal ini mengakibatkan kerusakan otak pada bayi dan ibu tersebut kini dituntut 12 tahun penjara. Tahun lalu juga terdapat kasus seorang ibu yang menggunakan narkoba sambil menyusui hingga menyebabkan bayinya yang berusia 3 bulan tewas akibat keracunan. Ada pula kasus ibu pecandu yang sengaja hamil untuk menghindari hukuman. Seorang anggota Yuan Control pun mendesak Kementerian Kehakiman untuk merevisi undang-undang guna mengatasi masalah ini.
Cuaca semakin panas. Sekitar 26.000 pengguna listrik tegangan tinggi di seluruh Taiwan akan menjadi kelompok pertama penerapan tarif listrik musim panas mulai tanggal 16. Sementara untuk pengguna listrik tegangan rendah seperti rumah tangga dan toko kecil, penerapannya akan berlangsung mulai 1 Juni hingga akhir September. Biaya listrik untuk rumah tangga umum diperkirakan meningkat sekitar $478 Taiwan per bulan dibandingkan masa non-musim panas. Ibu Li adalah pekerja jarak jauh. Iuran listrik di luar periode musim panas biasanya sekitar $1.700. Namun selama musim panas, iurannya melampaui $5.700 atau naik 2 kali lipat karena AC dinyalakan sepanjang waktu. 平常没有什么太大的感觉，就是让它一直自动扣款。但是刚刚看到账单，真的有感觉，其实还是有差的啦。这个支出确实是差蛮多的。 Sebenarnya tarif listrik musim panas pada sekitar 26.000 pengguna listrik tegangan tinggi seperti Taman Sains dan pusat perbelanjaan akan diterapkan dari 16 Mei hingga 15 Oktober. Sedangkan sekitar 15 juta pengguna listrik tegangan rendah seperti rumah tangga dan pertokoan akan dimulai dari 1 Juni hingga akhir September. 台湾几乎70%几60%几全部都是公寓用电嘛，生产上面就是影响非常大。 Berdasarkan data tahun lalu, konsumsi listrik bulanan rata-rata rumah tangga pada musim panas adalah 428 kWh, dengan iuran bulanan $1.079 atau naik sekitar 80% dibandingkan dengan iuran di luar periode musim panas sebesar $601. Oleh sebab itu, warga diingatkan menghemat energi pada musim panas, seperti menaikkan suhu AC untuk mengurangi biaya tagihan listrik. Pada 5 Mei waktu standar Timur Amerika Serikat, DPR AS dengan suara bulat menyetujui melalui pemungutan suara untuk meloloskan amandemen terhadap UU Jaminan Taiwan dan UU Taipei untuk memperkuat peran Taiwan di organisasi internasional. Namun kedua rancangan undang-undang ini masih menunggu persetujuan Senat dan tanda tangan Presiden agar dapat resmi menjadi undang-undang. Undang-undang Taipei yang mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional pernah disahkan oleh Senat dan DPR AS pada tahun 2019. Amandemen terbaru meminta Amerika Serikat sebagai anggota organisasi internasional untuk menentang upaya Tiongkok membatasi peran Taiwan dalam komunitas internasional dengan mendistorsi resolusi, kebijakan atau peraturan organisasi. Sementara amandemen UU Jaminan Taiwan mengharuskan Departemen Luar Negeri AS secara rutin melapor ke Kongres serta meninjau dan memperbarui pedoman hubungan dengan Taiwan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan parade kendaraan bunga di Meksiko. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.